Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya nak. Baiklah, di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran matematika dengan materi yang baru ya, yaitu relasi dan fungsi. Nah, ibu harap kalian bisa memperhatikan dan memahaminya dengan baik ya nak ya. Langsung saja, yang pertama kita akan bahas mengenai relasi ya. Nah, jadi terlebih dahulu kita pahami dulu apa yang dimaksud dengan relasi. Relasi adalah hubungan ya nak ya. Relasi itu adalah hubungan, yaitu pemasangan anggota-anggota himpunan A dengan anggota-anggota himpunan B. Itulah yang dimaksud dengan relasi. Kemudian bagaimana cara menyatakan relasi? Nah, ada 3 cara menyatakan relasi. Yang pertama itu dengan cara diagram panah. Kemudian yang kedua himpunan pasangan berurutan, dan yang ketiga grafik kartesius. Nah, yang pertama ibu jelaskan dulu bagaimana cara menyatakan relasi dengan diagram panah. Nah, ibu mempunyai 2 himpunan ya. Yang pertama himpunan kota, yang kedua himpunan pulau. Nah, Bandung dipasangkan dengan Jawa, Semarang dipasangkan dengan Jawa ya, menggunakan tanda panah. Kemudian Medan dipasangkan dengan Sumatera, dan Pasar dipasangkan dengan Pulau Bali gitu ya. Nah, dari diagram panah itu kita pahami bahwasanya Bandung dan Semarang terletak di Pulau Jawa ya. Nah, sementara Medan itu nak terletak di Pulau Sumatera. Kemudian Denpasar itu terletak di Pulau Bali. Nah, itulah disebut dengan relasi ya, bahwasanya Bandung dan Semarang terletak di Jawa, Medan terletak di Pulau Sumatera, sedangkan kota Denpasar terletak di Bali, di Pulau Bali. Nah, selanjutnya bagaimana cara menyatakan relasi dengan pasangan berurutan ya. Jadi ibu punya soal nih, diketahui himpunan M itu ada 2,4,915 ini anggotanya ya. Kemudian himpunan N itu memiliki anggota 2,3,5,6 tutup kurung per awal. Nah, kita disuruh untuk mencari himpunan pasangan berurutan yang menyatakan relasi kelipatan dari himpunan M ke N ya. Kelipatan dari, jadi berarti kelipatan M kelipatan dari N ya. Nah, sehingga dapat kita ketahui himpunan pasangan berurutan dari M ke N ini adalah 2 kelipatan dari 2 ya. Nih, jadi 2,2 anggotanya. 4 kelipatan dari 2 nak ya, 4,2. Nah, 9 kelipatannya 3 ya, kelipatan dari 3. 3 tambah 3 6, 6 tambah 3 9. Oke. Terus 15 kelipatan dari 3. Kenapa? 3 tambah 3 6, 6 tambah 3 9, 9 tambah 3 12, 12 tambah 3 15. Kemudian 15 kelipatan dari 6, 15 kelipatan dari 5. Kenapa? Kita buktikan 5 tambah 5 5, 5 tambah 5 10, 10 tambah 5 sama dengan 15. Selanjutnya habis ya. Nah, kalau 6 enggak termasuk ya nak ya. Enggak kelipatan dari 2, 4, 9 sama 15. Nah, tapi kalau misalnya di sana ada 3, baru 3 kelipatannya 6 atau 9 lah, atau 3 kelipatannya 6 ya. Baru termasuk. Nah, karena di sini tidak ada maka cukup 2,2, 4 kelipatan dari 2, 9 kelipatan dari 3, 15 kelipatan dari 3, 15 kelipatan dari 5. Oke. Jadi itulah yang dimaksud dengan himpunan pasangan berurutan. Kalian memasangkan anggota himpunan M ke anggota himpunan N. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai, bentar ya. Nah, grafik kartesius. Oke, baik. Himpunan kota dan pulau ya. Jadi diketahui ada 2 himpunan, itu himpunan kota dan pulau. Nah, diketahui kita misalkan A itu merupakan himpunan dari kota, yaitu Bandung, Semarang, Medan, dan Denpasar. Selanjutnya B itu kita misalkan sebagai himpunan pulau, yaitu Sumatera, Jawa, Bali ya nak ya. Nah, jadi kalau untuk membuat grafik kartesius kita harus memerlukan 2 sumbu ya. Nah, karena di sini dimisalkan A sama B, maka sumbu A itu
kita ganti jadi X ya, kita ganti jadi A, sumbu Y kita ganti jadi B. Ya. Nah, jadi A ini memiliki anggota apa aja, Nak? Bandung ya, Semarang, Medan, Denpasar. Kemudian sementara di sumbu B ini memiliki anggota Sumatera, Jawa, dan Bali. Kita tulis Jawa dan Bali. Nah, karena kemudian kita tentukan relasinya ya, bahwasanya Bandung itu berada di Pulau Jawa. Jadi inilah titiknya di sini ya. Kemudian Semarang itu berada di Pulau Jawa. Oke, lanjut Medan. Medan itu berada di Pulau Sumatera di sini ya. Terakhir Denpasar, kota Denpasar berada di Pulau Bali. Nah, itulah cara menyatakan relasi dengan grafik Kartesius. Selanjutnya kita akan bahas mengenai produk Kartesius. Nah, perhatikan, jika X elemen A atau X anggota A, elemen itu artinya anggota nak ya. Jika X elemen A dan Y elemen atau anggota B, maka produk Kartesius A ke B adalah himpunan pasangan berurutan X, Y. Ya, ditulis A kali B sama dengan buka kurung kurawal X, Y, di mana X anggota A dan Y anggota B. Ya, jadi X itu merupakan anggota himpunan A dan Y itu merupakan anggota himpunan B. Contoh nih, ada himpunan A dan B. Himpunan A itu memiliki anggota A, B, C. Sementara B itu memiliki anggota 1 dan 2 ya, 1,2. Maka dengan menggunakan tabel A kali B diperoleh A kali B. A-nya itu di mana nak? Di sini ya, posisinya vertikal ya. Kemudian B itu yang ini, horizontal. Nah, jadi karena di sini A kali B, maka A kali 1 A, 1, A kali 2 A, 2, B kali 1 B, 1, B kali 2 B, 2, C kali 1 C, 1, C kali 2 C, 2. Nah, itulah cara untuk menentukan pasangan berurutan ya, menggunakan A kali B, di mana A itu merupakan elemen dari X ya, sementara Y itu elemen dari B. Nah, jadi sehingga anggota dari A kali B itu berapa nak? A, 1, A, 2, B, 1, B, 2, C, 1, C, 2. Nah, itulah yang dimaksud dengan produk Kartesius ya. Jadi kita dengan cara menggunakan perkalian antara dua himpunan, kita bisa menentukan X dan Y-nya ya, sumbu X dan Y-nya. Selanjutnya sifat-sifatnya itu nak, A kali B tidak sama dengan B kali A. Jadi tidak serupa anggota A kali B dengan B kali A ya. Kalau misalkan B kali A artinya apa nak? Berarti di sini kita buat ya tabelnya. Nah, B kali A berarti B-nya di sini ya, 1, 2. Oh, ini kurang nak. Nah, berarti di sini A-nya berapa? A, B, C ya. Nah, kita kalikan 1 kali A, 1, A, 1 kali B, 1, B, 1 kali C, 1, C, 2 kali A, 2, A, 2 kali B, 2, B, kemudian 2 kali C, 2, C. Nah, jadi sama nggak anggota dari A kali B dengan B kali A? Tidak sama ya, sehingga tidak sama dengan. Nah, tapi jumlah A kali B itu sama dengan jumlah B kali A. Perhatikan, A kali B berapa anggotanya nak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sementara B kali A berapa anggotanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sama ya. Jadi terbukti bahwasanya jumlah A kali B sama dengan jumlah B kali A. Jadi sampai di sinilah ya pertemuan pada hari ini berkenaan dengan relasi. Jadi insya Allah di minggu berikutnya kita akan membahas mengenai fungsi ya nak ya. Nah, jadi
Jika ada yang kurang paham berkenaan dengan materi relasi ini, boleh ditanyakan melalui Zoom ya. Ibu harap kalian bisa memahami nak ya. Baik, Ibu akhiri pertemuan kita pada hari ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.